Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu ada 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Jamaliyah. Kemudian yang kedua yaitu Hairunisa. Nah, adapun materi yang kami bawakan pada hari ini yaitu tentang pengelolaan sekolah dasar. Berikut ini adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pengelolaan sekolah dasar. Adapun pembahasannya yaitu ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu program guru sekolah dasar. Yang keempat, pelaksanaan program guru sekolah dasar. Yang kelima, kepemimpinan sekolah dasar. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi sekolah dasar. Adapun pembahasan pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu bisa berupa money, material, method, machine, market, dan segala hal yang mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu membutuhkan sebuah rancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Itulah yang disebut dengan manajemen. Nah, jadi manajemen merupakan proses pengkoordinir kegiatan agar efektif dan efisien melalui orang lain. Hal ini berarti manajemen memerlukan beberapa orang yang punya tujuan yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manajemen adalah proses mendesain dan mengelola lingkungan di mana individu mendesain bekerja sama dalam kelompok efektif dan mencapai tujuan. Kemudian, pembahasan kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan. Yang mempengaruhi manajemen pendidikan yaitu yang pertama yaitu manajer pendidik. Nah, jadi manajer pendidik ini manusia dalam organisasi tidak terlepas dari sistem yang telah dibuat di organisasi tersebut. Sistem itu dibuat berdasarkan kesepakatan anggotanya. Manajer pendidikan adalah salah satu yang paling berperan dalam pembentukan sistem tersebut. Oleh karena seorang manajer diharapkan adalah orang yang berwawasan luas dan mampu mengelola organisasi pendidikan. Kemudian organisasi pendidikan. Nah, jadi manusia sebagai manajer tidak bisa lepas dengan wadahnya, tempat dia berinteraksi yaitu organisasi. Nah, organisasi dapat berupa lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Di dalam organisasi dan manusia yang saling berinteraksi. Organisasi sebagai wadah selayaknya dapat menyatukan langkah para anggotanya untuk mencapai satu tujuan. Nah, itu tadi organisasi pendidikan. Kemudian yang mempengaruhi manajemen pendidikan yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan fisik yang kondusif dan lengkap akan turut membantu keberhasilan manajemen pendidikan. Lingkungan non-fisik berupa komunikasi yang baik, situasi dan kondisi yang kondusif dapat memperlancar proses manajemen pendidikan, sehingga tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai.
Kemudian yang keempat, sistem pendidikan nasional. Nah, jadi sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional juga merupakan pedoman bagi seorang manajer pendidik dalam berperilaku baik secara individu maupun kelompok agar organisasi menjadi tertib. Ketertiban organisasi penting agar dapat menyamakan persepsi seluruh anggota organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan. Kemudian, pembahasan yang keempat yaitu program guru sekolah dasar. Pada sekolah dasar, membuat perencanaan sekolah setiap akan memasuki tahun ajaran baru. Caranya adalah membuat rencana kerja guru dan sekolah adalah dengan mengundang semua dewan guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua murid dalam rapat pleno. Rapat dewan guru dan komite sekolah dan juga mengundang tokoh masyarakat sekitar sekolah. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa sekolah menerapkan musyawarah berbasis sekolah dalam pengelolaan sekolah. Manajemen berbasis sekolah yaitu ada pengambilan keputusan di sekolah yang partisipatif dan demokratis. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat ketentuan yang jelas mengenai kesiswaan, kurikulum, dan kegiatan pembelajaran. Nah, pembahasan yang keempat yaitu pelaksanaan program guru sekolah dasar akan dibahas oleh teman saya Herunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa, NPM 30619566208. Saya akan melanjutkan untuk membacakan materi selanjutnya. Yang keempat, pelaksanaan program guru sekolah dasar. Pelaksanaan program guru sekolah dari analisis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sekolah dasar dalam pelaksanaan program yang sudah terlaksana adalah membuat pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis. Dari beberapa kali observasi di sekolah, penelitian berkesimpulan bahwa sekolah memiliki pedoman pengelolaan berupa kurikulum sekolah, kalender pendidikan, struktur organisasi, peraturan akademik, dan tata tertib sekolah. Kelima, kepemimpinan sekolah dasar. Sekolah juga merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai sekolah yang termuat dalam kurikulum sekolah dasar. Dalam merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai, sekolah memulainya dengan evaluasi dan refleksi keadaan sekolah dasar sebelumnya. Salah satu ciri kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang memulai kepemimpinannya dengan introspeksi dan refleksi. Sekolah juga menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah dengan mencari data yang diperlukan. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah memberi motivasi bahwa tugas guru sekolah dasar adalah tugas yang mulia, maka harus diniati dengan ibadah dan berusaha untuk memberikan kesejahteraan pada para pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah juga memberikan penghargaan kepada guru sekolah dasar yang berprestasi dengan cara memberikan selamat dan pada saat upacara bendera diumumkan kepada warga sekolah dasar. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi sekolah dasar. Analisis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah
terhadap pengawasan dan evaluasi yang sudah terlaksana adalah pengawasan sekolah, evaluasi terhadap sekolah guru dasar, evaluasi dan pengembangan kurikulum, evaluasi pendayagunaan pendidikan dan kependidikan. Program pengawasan sekolah dasar sudah terlaksana tapi belum optimal. Hal ini dikarenakan kesibukan dari kepala sekolah yang mempunyai banyak kegiatan di luar sekolah. Evaluasi diri sekolah dasar yang dilakukan berlangsung sekali dalam setahun, yaitu pada akhir tahun. Evaluasi dan pengembangan kurikulum sekolah melibatkan banyak pihak termasuk komite sekolah. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada kemampuan dan kinerja guru di sekolah.